Ini adalah antarmuka dari Adobe Illustrator CC 2020. Di sini saya menggunakan operating sistemnya adalah macOS. Jika kalian menggunakan operating system Windows itu juga sama ya, tidak ada perbedaan yang signifikan dilihat dari sisi antarmukanya. Yang membedakan hanya biasanya di keyboard. Kalau command di macOS biasanya menggunakan command, kalau di Windows menggunakan control. Kalau macOS menggunakan option, sedangkan di Windows menggunakan ALT. Nah, di sini kita lihat ya antarmukanya di sini di Illustrator. Yang paling penting saat kita mengawali itu adalah kita harus menentukan ini environment atau lingkungan kerja dari Adobe Illustrator ini kita menggunakan yang mana? Apakah Essential? Seperti ini bentuknya, Essential Classic, ataukah Layout, ataukah Painting, Printing and Proofing, Tracing, Tipografi, Web. Bisa mereset yang tadi ya, apakah reset web atau reset automation. Jadi fungsinya reset ini adalah untuk mengembalikan dia seperti default dari bawaan dari environment dari aplikasi Adobe Illustrator-nya. Nah, di sini yang biasa digunakan untuk editing biasa atau untuk keperluan basic, kita bisa menggunakan environment-nya adalah layout. Nah, di layout di sini yang berubah adalah di panel sebelah kanan ini. Sedangkan di panel sebelah kiri ini dia tetap semua seperti itu. Rata-rata yang membedakan adalah panel-panel yang ada di sisi kiri. Nah, di sini dia terbagi secara besar menjadi panel atas dan panel bagian bawah ya, seperti ini. Ya. Panel untuk di sebelah kiri ini ada selection tool, direct selection tool, pen tool, dan lain sebagainya yang biasa kita gunakan untuk membuat objek sekaligus melakukan editing. Sedangkan di panel sebelah kiri ini adalah panel-panel yang biasa digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap objek yang kita buat. Ada swatch untuk pewarnaan. Ya, ini kita bisa custom warna, kemudian color guide ini untuk template warna dari warna-warna yang sudah disediakan oleh Adobe Illustrator. Kemudian ada juga stroke, ini untuk garis, ketebalan garis, bentuk garis, dan lain sebagainya. Ada gradient untuk mengatur gradasi warna, transparansi untuk mengatur seberapa transparan bentuk warna tersebut. Kemudian di bagian bawah ada artboard, ini menunjukkan media kerja atau lembar kerja yang kita gunakan saat ini. Apabila kita ingin menambah, bisa diklik tombol new artboard di sini. Jadi otomatis kita akan memiliki dua artboard. Itu pun jika ditambah lagi 3, 4 dan seterusnya itu bisa. Ya. Nah, untuk mengatur posisi artboard ini ada tombol move up dan move down. Jika ingin menghapus bisa di delete seperti ini. Pastikan defaultnya ada 1 di awal ya. Terus kemudian ada layer ini bekerja sama seperti Adobe Photoshop ya. Jadi ada di bagian menempatkan objek di layer. Jadi semakin ke bawah posisi objek itu ada di bagian bawah. Nanti sambil jalan kita akan pelajari. Kemudian ada library, ini terkait dengan pengambilan data atau property image dari luar Adobe Illustrator. Di sini juga ada paragraph, kemudian open type, align juga ada di sini ya, transform untuk mengatur posisi objek, ada align, karakter, dan lain sebagainya. Nanti sambil jalan kita akan melihat bagaimana penggunaan dari masing-masing tools dan panel yang ada pada Adobe Illustrator ini.